Hai guys, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik terus ya. Jadi, pada kesempatan kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sinergi Academy yang udah dikasih ke aku. Tapi sebelum kita mulai, kenalin dulu, namaku Muhammad Naufal atau biasa dipanggil Naufal. Aku seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika pada program studi Manajemen Informatika. So, langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pernah nggak sih kamu mikirin tujuan hidupmu baik jangka panjang maupun jangka pendek? Coba ceritain dong. Oke, jadi sebenarnya pernah banget, bahkan bisa dibilang sering. Untuk jangka panjang sendiri, aku pribadi kayaknya setiap hari deh mikirin. Bangun tidur langsung menghayal, mikirin masa depan, terus mikirin kira-kira hari ini aku harus ngapain biar bisa tujuan hidup aku itu tercapai. Untuk jangka pendek sendiri, aku seorang mahasiswa dan berharap bisa segera lulus kuliah dan juga melanjutkan jenjang karir aku sebagai programmer. Kemudian aku juga orang yang percaya dengan memberi lebih akan mendapatkan lebih pula. Jadi aku punya tujuan untuk memberikan impact kepada masyarakat Indonesia ataupun bahkan dunia dengan membuat sebuah startup yang aku harap bisa jadi solusi untuk masalah-masalah mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa aja sih faktor yang berguna buat membantumu meraih tujuan hidup dan apa yang membuat kamu tidak semangat mencapainya? Ceritain juga ya kenapa hal itu penting buatmu. Oke, jadi faktor yang berguna untuk membantu aku meraih tujuan hidup, menurutku terus belajar dan juga nggak pernah merasa lebih pintar daripada orang lain. Itu menurutku bisa jadi salah satu faktor pendukung tujuan hidup aku tercapai. Kemudian kalau membahas hal-hal yang membuat aku kurang semangat atau down untuk mencapai tujuan hidup, biasanya distraksi dari lingkungan. Misalnya lingkungan sekitar, tetangga, keluarga. Misalnya kita dilarang keluar malam padahal dengan alasan yang jelas gitu, seperti mau ngerjain project bareng teman gitu. Kemudian yang ketiga nih, mengapa menurutmu kamu tertarik join Sinergi Academy dan mengapa kamu layak mendapatkan beasiswanya? Oke, karena aku yakin dan percaya kalau di dunia kerja itu nggak hanya dibutuhkan hard skills, tapi kita juga butuh soft skills. Dan aku yakin kalau keterima beasiswa di Sinergi Academy, aku bakal belajar banyak hal yang yang pasti nggak hanya hard skill, pasti diajarkan juga soft skills, problem solving, dan nggak hanya itu, aku juga bisa dapat koneksi dan relasi kepada teman-teman baru yang memiliki passion yang sama. Kemudian aku juga suka bertukar value kepada banyak orang karena berbagi ilmu nggak akan membuat kita kekurangan ilmu. Jadi besar harapan aku bisa keterima di Sinergi Academy biar bisa belajar terus, belajar banyak hal dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kamu punya bidang atau hal yang kamu passionate banget waktu ngelakuinnya nggak? Coba ceritain dong. Oke, jadi aku suka banget sama coding, aku suka banget ngoding. Background aku emang IT, aku seorang mahasiswa IT di Politeknik Negeri Medan. Tapi sedari SMA sebelum kuliah, aku emang udah suka banget sama teknologi, suka banget sama yang namanya teknologi. Jadi aku coba pelajarin teknologi tuh gimana sih berjalannya, gimana sih misalnya cara membuat website gitu. Dan akhirnya dari situ aku terjun ke dunia coding dan sampai sekarang tenggelam di dalamnya. Terus pertanyaan yang kelima, kenapa Sinergi Academy bisa jadi bagian dari perjalanan meraih tujuan hidupmu? Oke, jadi kenapa Sinergi Academy bisa jadi bagian dari perjalanan menggapai tujuan hidup aku? Jadi itu udah jelas banget ya. Jadi dengan ikut Sinergi Academy, pastinya aku bisa belajar banyak hal baru, bisa belajar hard skills, soft skills, dan juga mendapatkan relasi dan teman-teman baru. Pertanyaan keenam, menurut kamu masih ada hal yang udah nggak bisa dikembangin lagi dari dirimu nggak? Ceritain dong kenapa. Oke, jadi umur aku masih 18 dan menurut aku semuanya masih bisa diasah, semuanya masih bisa ditingkatkan, dan aku yakin nggak ada kata terlambat untuk mau berkembang dan juga untuk belajar. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh nih.
Hampir semua orang pasti pernah ngerasain berada pada titik terendah dalam hidup. Kalau kamu pernah nggak? Boleh ceritain apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan, dan gimana endingnya. Oke, jadi aku punya ya bisa dibilang titik terendah dalam hidup. Jadi pada saat itu aku punya bisnis bareng teman aku, yaitu bisnis clothing line kecil-kecilan, dan udah dibangun bareng teman aku kurang lebih hampir setahun. Dan pada saat itu kami diambang kebangkrutan, di ujung tanduk, karena ya nggak ada pemasukan, nggak ada penjualan, dan ya wajar karena kami belum mengerti banget soal bisnis. Jadi akhirnya kami berunding dan kami cari solusi. Karena udah berulang kali coba lagi tetap aja nggak berubah, tetap stuck. Jadi kami pun sadar kalau ini udah nggak prospek gitu. Jadi kami nggak bakal berkembang kalau di sini terus. Mending jadi kami udahin aja dan cari tantangan baru masing-masing. Pertanyaan ke-8. Kamu punya strategi khusus gak buat terus belajar dan ngembangin diri? Kalau punya, boleh ceritain. Oke, kalau aku pribadi selalu ngebagiin hal-hal yang aku baru pelajarin. Hal itu bisa ngebuat aku lebih ingat dan juga lebih termotivasi untuk belajar secara terus-menerus. Dan kebetulan aku juga suka sharing di sosial media. Jadi di akun Instagram aku suka buat konten self-improvement. Dan ya, setiap hari buat konten itu. Jadi belajar hal baru, belajar dari buku, dari ngelihat video-video motivasi dan sebagainya, mendengarkan podcast. Jadi aku sharing ke konten-konten di sosial media. Pertanyaan ke-9, ceritakan pengalaman kamu berinteraksi dengan orang atau komunitas yang berbeda latar belakang dengan kamu. Oke, aku adalah orang yang gampang bergaul sebenarnya. Aku sering ngikutin organisasi mulai dari SMP di OSIS, SMA juga di OSIS, dan di bangku kuliah aku menjadi staff desain di LPM Neraca, lembaga pers mahasiswa Neraca di kampusku. Dan di organisasi tersebut aku bisa bertemu dengan orang-orang baru, saling bertukar pandangan, saling bertukar pikiran mengenai apapun gitu. Kami sering berdiskusi tentang organisasi, perkuliahan, bahkan tentang sosial ekonomi dan sebagainya. Jadi menurutku bertemu orang baru itu sangat membuka pandangan kita menjadi lebih luas lagi. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih, sebutkan tokoh idola kamu. Jelaskan kenapa kamu mengidolakan tokoh tersebut. Oke, jadi tokoh idolaku adalah Raymond James, CEO and co-founder dari Ternak Uang. Jadi alasan aku mengidolakan dia karena dia itu nggak pernah nyerah gitu. Jadi dia pernah gagal 7 kali membangun startup dan nggak pernah nyerah, akhirnya bisa berhasil dengan Maven, Wellness, dan juga sekarang Ternak Uang. Raymond juga selalu bilang dan selalu menekankan kalau semua orang itu punya timelinenya masing-masing. It's okay kalau kita telat mulai, it's okay kita startnya belakangan, karena orang yang start duluan belum tentu juga finishnya duluan, dan orang start belakangan belum tentu juga finishnya belakangan. Jadi itu yang menyebabkan aku sangat-sangat mengidolakan Raymond James. Oke guys, mungkin sekian aja video menjawab pertanyaan dari Sinergi Academy untuk aku. Lebih dan kurang mohon maaf, dan see you in the class.